Yang menyebabkan doa itu tak kabul, yang menyebabkan doa itu masih terhambat sampainya. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, alhamdulillah. Bersyukur kita selalu kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kita kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Tentu sehat walafiat. Kaji kita hari ini, kaji yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena setiap saat kita buat dan setiap saat ada pertanyaan di dalam diri kita. Apa itu? Ustaz, banyak kali dah awak minta Ustaz, awak berdoa sama Allah, awak minta sama Allah, tapi rasa-rasanya Ustaz dah lama kali awak minta, ngapa tak kabul Ustaz? Ngapa belum dikabulkan Allah Ustaz? Apa yang awak buat ni salah Ustaz? Apa yang menyebabkan doa awak ni terhambat Ustaz? Tentu udah lama kali kita minta supaya beli mobil tuh, tak terbeli-beli. Ya Allah, nangis-nangis minta utangku ya Allah supaya cepat lunas, tak juga lunas-lunas. Ya Allah, udah 10 tahun kawin ya Allah, ngapa belum juga dapat anak Ustaz? Ya Allah, ngapa ya Allah? Ada saja, ngapa belum kabul? Ibrahim bin Adham, seorang sufi yang terkenal, yang lahir pada 718 Hijrah, mengungkapkan, dan hal ini akan Ustaz sampaikan. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat dan Ustaz sertakan dengan dalil-dalil tadi yang menyebabkan kenapa doa kita tuh tak dikabulkan. Maka Ibrahim bin Adham katakan, yang menyebabkan doa itu tak kabul, yang menyebabkan doa itu masih terhambat sampainya. Karena apa? Karena hati ini mati. Karena hati ini berpenyakit disebabkan 10 hal. 10 hal ini Allah alam. 10 hal inilah yang menyebabkan hati manusia itu mati. Hati manusia itu berpenyakit sehingga doa itu tak kabul. Makanya wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada satu saja di antara 10 nih sama kita, dengarkan betul-betul. Makanya jangan di skip, jangan dicepat-cepati, dengarkan betul-betul. Sambil belah bawang tuh cabai di dapur, dengarkan nih. Sambil nyangkul, dengarkan. Sambil duduk, dengarkan ini. Kenapa? Satu saja dari antara 10 nih ada, maka payah doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku apa yang kalian minta akan kukabulkan. Dan kita ikrarkan di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Sudah kita irarkan tuh. Sudah awak buat Ustaz. Bahkan awak salat malam-malam Ustaz. Wa rasulun zakarallahu khaliya pabadat aina. Sampai awak teteskan air mata awak ni Ustaz. Ngapa belum? Ngapa tidak bisa? Maka yang pertama yang menyebabkan doa kita tuh payah dikabulkan Allah, yang pertama, kalian mengaku mengenal Allah tapi kalian tidak jalankan perintahnya. Coba renung-renungkan.
Kenal sama Allah, kenal. Tahu sama Allah, tahu. Tahu kita, tahu. Ini ada alam semesta, ini ada langit dan bumi. Berarti ada yang ciptakannya. Siapa yang ciptakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu kita, kenal kita. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi itu. Kenal kita. Bahkan tahu kita kenal ayat-ayatnya itu. Innani anallah, la ilaha illa ana. Aku ni Allah, kata Allah. Tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembah aku, sembah aku. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikan solat untuk mengingatku. Tapi kalau ditanya, bolong solat. Kira-kira nyadar yang solatnya tuh bolong, yang solatnya main-main. Kenal Allah, kenal. Semua kita ngatakan kenal. Tahu kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dialah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Tiada yang lain yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Tapi sholat kita main-main, puasa kita kadang tidak, zakat tak mau bayar, mampu tak naik haji dan sebagainya. Yang macam nih pasti kita sadar. Itulah sebabnya doaku maka ditunda, doaku tak dikabulkan Allah. Yang kedua, ngaku cinta sama Rasul, ngaku sayang sama Rasul, tapi tidak menjalankan amalan dan sunnah Rasul. Semua orang Islam ditanya, sayang sama Rasul sayang, cinta sama Rasul cinta, mau masuk surga sama Rasul mau dapat syafaat baginda Rasul mau, berselawat pun malas, berselawat pun malas. Tinggal semua sunnahnya. Suruh Rasul jangan kalian nyakapi orang kita, ghibah kita. Disuruh jangan bermaksiat kita. Disuruh jangan makan duit riba makan duit riba kita. Disuruh jangan makan duit suap menyuap suap menyuap kerja kita. Sudah jelas sunnah baginda Rasul mengharamkan itu, melarangkan itu, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama tadi. Firman Allah, perintah Allah kita langgar, sunnah baginda Rasulullah kita langgar, tak kita amalkan, wajar. Makanya doa itu tak dikabulkan Allah. Yang ketiga, membaca Al-Quran tapi tak melaksanakan kandungannya. Cobalah baca Quran, wahai saudaraku yang baca Quran. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Amalan yang paling maksudnya dicintai oleh Allah, amalan yang paling disenangi oleh Allah, amalan yang terbaik dari umatku, kata Rasul, adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran tapi tidak melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Baca, tadarus, berkelahi sama suami, ya. Ngelawan sama suami, iya. Nyiksa istri, iya. Ngaji, sholat, masang togel, iya. Ngaji, baca Al-Quran, makan duit riba juga. Betul tidak? Yang macam tuh payah doa kabul. Yang keempat, benci iblis, benci setan, tapi masih juga ngikuti jalan iblis dan setan. Semua orang Islam ditanya, benci iblis, benci setan, benci. Tapi ada nggak yang masang togel? Ada nggak orang Islam yang berjudi? Ada nggak orang Islam yang minuman khamar tuh? Ada nggak orang Islam yang berzina tuh? Ada nggak orang Islam yang makan duit riba tuh? Ada nggak orang Islam yang jadi koruptor tuh? Coba jawab. Itu jalan setan. Wala taqrabuz zina misalnya. Allah benci kali sama zina. Karena zina itu jalan yang menyesatkan, jalan yang keji, benci kali. Itu jalan setan, jalan iblis. Banyak nggak orang berzina? Banyak. Coba nah. Sudah mulai dari 4 yang disampaikan ini ada nyangkut di hati. Kalau aneh nyangkutnya wajar. Makanya perbaiki diri kita nih. Makanya hati itu semuanya. Kalau hati ini baik-baik kita semuanya. Yang 4 nih saja itu udah rusak hati kita. Ini ke 10 nih disebutkan mati hati kita. Yang kelima, mau masuk surga tuh, mau jadi ahli surga, tapi tak mau menjalankan amalan ahli surga. Apa amalan ahli surga? Sholat. Jangan tinggal. Sholat sunat kalau ditambahkan lagi. Apalagi puasa. Apalagi berzakat. Rajin bersedekah. Apalagi
Semua amal ibadah, semua amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Kenapa? Sebaik-baiknya makhluk itu adalah orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Kerjakan semua yang baik-baik itu. Rajin bersedekah, ramah sama orang, saling menolong, tolong menolong. Jangan berkelahi sama tetangga dan sebagainya. Itu. Yang keenam, benci neraka, tak mau masuk neraka, tapi masih mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. Takut orang semua masuk neraka tuh, takutlah. Dalam riwayat dikatakan siapa yang paling ringan siksaan nerakanya itu, cuma mijakkan tumitnya kerikil neraka tuh, melegak kepala otak nih. Wa innahu yawma 'inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Bayangkan 1000 tahun, satu hari saja 1000 tahun lamanya di neraka terbakar. Kita terbakar saja tangan kita sebelah nih, macam mana? Berbulan-bulan sembuhnya. Bahkan terbakarnya paling 50 detik, paling 5 detik pun tak tahan kita. Ini bayangkan, masuk badan kita, masuk melogak kepala kita tuh, tahan. Itulah ahli-ahli neraka, itulah yang bakalan masuk neraka. Tak mau kita, tapi kita kerjakan amalan ahli neraka tuh. Maksiat juga kita kerjakan. Siapa yang masuk neraka tuh? Yang mengerjakan larangan Allah. Udah dilarang, ini kerjakan juga. Udah dilarang, jangan syirik. Berdukun juga. Percaya kali dukun, datang juga dukun. Padahal itu dosa yang paling besar. Itu dosa-dosa ahli neraka. Berapa banyak orang yang berdukun? Berapa banyak orang percaya ke benda-benda itu akan mendatangkan rezeki dan sebagainya? Berapa orang yang banyak nyembah kuburan, nanya nomor berapa keluar? Kalau dulu porkas, sekarang namanya togel. Berapa banyak lagi tuh? Yang suka mabuk-mabuk tuh, Berapa banyak? Itu jalan-jalan semuanya amalan-amalan ahli neraka. Kenapa? Masuk surga gratis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir tak bermodal, masuk surga tak mau mengerjakannya. Minuman khamar, beli puluhan ribu, ratusan ribu, semua rata mau. Bejina sama pelacur-pelacur tuh berapa satu malam? Ada yang berjuta-juta. Ngeri nggak? Bermodal masuk neraka. Itu pun banyak peminatnya. Yang ketujuh, tahu bakalan mati, tapi tak pernah nyiapkan mati. Udah capek dah Ustaz menceramahkan cerita mati ini. Semua kita mati, pasti mati. Ada rupanya. Kalau mohon maaf, kita kasih Allah pun kita umur di 100 tahun, tak mau kita. Kenapa? Tak ada kawan kita bercakap lagi. 100 tahun itu belum tentu sehat. Ini 100 tahun di tempat tidur, apa enaknya? Ini sehat pun 100 tahun, keluar kita dari rumah, siapa kawan kita bercakap lagi? Tak ada, tak enak. Kenapa? Udah dikatakan Rasul, umur umatku tuh 60 sampai 70 dan sikit betul yang melebihi dari 70 tuh, sikit. Pasti kita mati, tapi lupa kita nyiapkan mati itu. Lupa. Yang kedelapan, setiap saat kita melihat jenazah, tapi tidak kita pikirkan suatu saat kita jadi jenazah. Perasaan hidup aja, tak mati-mati. Sibuk aja mikirkan beli kereta, beli mobil, beli rumah, numpuk harta saja. Tak sadar dia. Selalu nengok orang meninggal, selalu nengok jenazah tuh. Tapi tak sadar dia suatu saat akan jadi jenazah. Yang kesembilan, selalu menceritakan aib orang lain, tapi tak tahu aibnya sendiri. Atau menghibah sajalah itu kerjanya. Ada saja tak senangnya. Al-istighalu biuyubil ghar. Siapa menceritakan aib dan kesalahan orang lain, rusak amal ibadahnya, rusak. Dan yang terakhir, setiap hari kita makan nikmat yang diberikan Allah, tapi tak mau kita bersyukur sama nikmat yang diberikan Allah. Kalau ada yang dari 10 nih, satu saja sama kita. Wahai tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, oma-oma, abah-abah di luar sana, kalau ada satu saja dari 10 nih yang menyebabkan hati kita mati, yang menyebabkan penyakit hati kita tuh ada, maka payah doa tuh dikabulkan Allah. Maka kita jauhi yang 10 nih. Semoga dengan kaji ini sadar kita, tahu kita, rupanya tak senang kali Allah yang macam itu. Jelaslah. Coba bayangkan aja, kita kerja sama bos kita tuh 1 bulan, 1 hari kerja, 29 hari libur, minta gaji, berani kita?
Mana berani, betul enggak? Ya udah, kalau enggak doa kita dikabulkan Allah, permintaan kita enggak dikabulkan Allah, ud'uni astajib lakum kata Allah. Minta sama aku, semua aku kasih kata Allah. Tapi syaratnya ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, ikuti perintahnya, ikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelihara diri kita, hati kita dan kerja kita, insyaallah berkah. Semoga bermanfaat. Semoga yang lagi ngiris cabai bawangnya terhibur dengan dakwah nih, senang hatinya. Mulai besok jangan lagi berkelahi sama tetangga tuh, jangan melawan lagi sama suami itu, tutup aurat tuh, patuh perintah Allah, laksanakan semua yang dikerjakan, insya Allah apa yang dipinta bu, apa yang dipinta pak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf pada penyampaian salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.